Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Masih semangat ya? Nah, indikatornya yaitu yang pertama, kita memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita harus paham dulu tentang garis sejajar. Nah, bagaimana gambar garis sejajar? Nah, tampak seperti gambar di samping. Nah, ini garis sejajar ya. Nah, kedua garis di samping adalah garis sejajar. Cirinya adalah keduanya tidak akan pernah mempunyai titik potong. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah adalah jalan kereta api ya. Nah, itu merupakan contoh garis yang sejajar walaupun panjang. Nah, mereka tidak pernah berpotongan dan terletak dalam satu bidang. Contoh yang lain adalah ketika anak-anak melihat jendela di rumahnya, maka list atas dan bawah itu juga merupakan garis yang sejajar. Atau ketika anak-anak di kelas, nah melihat papan tulis, maka garis yang listnya yang di atas papan tulis dan di bawah itu juga merupakan contoh garis yang sejajar. Nah, ini sekarang kita ke garis tegak lurus, gambarnya seperti ini. Nah, seperti tanda silang ya. Nah, kalau anak-anak lihat simbol ambulans, nah itu contoh garis yang tegak lurus. Simbolnya seperti ini anak-anak, garis tegak lurus ya. Nah, seperti huruf T yang terbalik. Selanjutnya apa cirinya? Yang pertama, garis tegak lurus mempunyai satu titik potong, yaitu di titik sudutnya itu, dan dia membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, garis berpotongan gambarnya seperti ini. Ya. Cirinya adalah yang pertama, dia mempunyai satu titik potong dan dia terletak di satu bidang ya. Nah, titik potongnya hanya satu atau bisa lebih. Jika lebih berarti dia pasti akan berhimpit ya. Sudut yang dibentuk tidak harus 90 derajat. Berikut adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 ini menunjukkan garis yang sejajar, yaitu siapa yang sejajar? Yaitu garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Nah, ini ada keterangan tabel ya bahwa gambar L1, L2, L3, L4 sejajar dengan sumbu X. Sedangkan jika kita melihat gambar yang kedua, di sini juga ada garis sejajar anak-anak, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Dia sejajar dengan sumbu Y. Bagus. Nah, gambar kedua, dia ini garis yang tegak lurus. Siapa yang tegak lurus? Garis M1, M2, M3, dan M4. Dia tegak lurus dengan sumbu X tentunya ya. Nah, kalau kita kembali ke garis 1, maka garis L1, L2, L3, L4 dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, untuk gambar yang 3 ini menunjukkan dua garis yang saling berpotongan dan titik potongnya adalah titik apa ini anak-anak? Titik potongnya pada dua garis ini yaitu tepat di titik ini, yaitu titik 0,2 gitu ya anak-anak ya. Nah, itulah titik potong garis N1 dan N2. Oke, lanjutkan. Kita sekarang ke soal latihan agar paham. Perhatikan gambar samping, tentukan garis yang sejajar dengan garis AB. Syaratnya tadi garisnya yang sejajar dia tidak punya titik potong dan terletak pada satu bidang, maka garis AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan EF, dan AB sejajar dengan
HG karena ada di bidang ABGH. Oke. Pertanyaan yang B, tentukan garis yang tegak lurus dengan garis CD. Maka dia membentuk sudut siku-siku dengan garis CD, yaitu garis CG dan garis BC. Nah, mohon maaf ini tandanya agak turun ke bawah ya setelah tampil. Kemudian yang C, tentukan garis-garis yang berpotongan dengan BC. Nah, kita lihat garis BC ini berpotongan dengan BF dengan garis HB yang merupakan berwarna merah ini ya, merupakan diagonal apa anak-anak? Diagonal ruang ya. Dan garis AB yaitu titik potongnya B. Ini tadi ada yang kurang ya. Untuk yang titik potongnya C, maka dia berpotongan dengan garis CD dan garis CG. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini contoh yang kedua, ada suatu balok ABCDEFGH. Berikut ada pernyataan. Diminta anak-anak menentukan pernyataan yang benar. Ya, AB sejajar, pernyataan yang pertama, AB sejajar dengan EF. Benar apa salah? Benar ya, karena terletak dalam satu bidang. Pernyataan yang kedua, BC bersilangan dengan GC. Salah karena di sini dia berpotongan, yaitu titik potongnya adalah C. Pernyataan yang ketiga, AD berimpit dengan BC. Tentunya salah karena di sini AD itu sejajar bukan berimpit. Yang keempat, EF berpotongan dengan GF. Betul sekali, yaitu titik potongnya adalah titik F. Sehingga di sini yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 4, yaitu option D. Alhamdulillah sudah makin paham ya anak-anak. Agar lebih paham lagi, nah ini ada tugas untuk anak-anak. Ada 5 soal, silakan anak-anak kerjakan di buku tugas dengan teliti, digambar di buku kotak-kotak ya. Kemudian hasilnya di posting di e-learning. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, semangat belajar terus ya. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.